Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggraini, NIM 2001022072, kelas 2C D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Mata kuliah yaitu Mekanika Rekayasa 3, dengan dosen saya yaitu Bapak Muklis. Di sini saya akan menyelesaikan kasus dengan menggunakan struktur analisis program atau SAP. Di sini pada soal nomor 2, diketahui seperti pada gambar berikut, balok, kolom, dan beban mati yang bekerja belum termasuk berat sendiri. Berat jenis beton 24 kN per meter kubik. Kombinasi 1 yaitu 1,2 kD ditambah 1,6 kL ditambah 0,5 G. Kombinasi 2 yaitu 1,2 kD ditambah 1,6 kL dikurang 0,5 G. Kd yaitu beban mati, Kl beban hidup, dan G merupakan gempa. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka program SAP. Jika sudah terbuka, langkah selanjutnya pilih file, pilih new model. Satuan yang digunakan pada soal kilonewton per meter kubik. Jadi di sini KNM. Kali ini saya ingin memakai 2D frames. Kita klik 2D frames, akan muncul portal frame dimension seperti ini. Number of stories, kita lihat pada soal. Number of stories itu jumlah bentang kolom yang paralel. Jumlahnya 3, di sini ditulis 3, kemudian number of bays. Number of bays ini maksudnya adalah jumlah bentang balok yang segaris. Di soal yaitu 3 juga. Kemudian story height, karena di sini tinggi kolom, tinggi balok, panjang baloknya berbeda-beda, kita tulis saja terlebih dahulu 4. By width-nya 4 juga, karena nanti akan kita edit. Jika sudah, kita checklist dulu kolom yang ada di sini, yaitu use custom grid spacing and locate origin, kemudian klik edit grid. Akan muncul kotak seperti ini. Langkah pertama pada X grid data, di sini kita lihat di soal. Di sini saya ingin meletakkan titik nolnya pada titik A. Jadi di sini diganti menjadi 0. Kemudian B-nya kita lihat di soal, yaitu 4 meter. Titik C yaitu 4 ditambah 3 yaitu 7. Dan D-nya yaitu ditambah lagi dengan 4, 11. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengapa menjadi seperti itu jumlahnya, yaitu anggap saja lurus, titik nol saya di sini. Maka di sini akan dijumlahkan terus. Jika titik nol saya letakkan di tengah-tengah, maka ini jika ke arah kiri menjadi minus, jika ke arah kanan menjadi plus. Cara membacanya yaitu jika di tengah-tengah bentang, maka ini ke sini 1,5, minus 1,5, dan di sini juga 1,5, plus. Kemudian di sini 4. Jadi 1,5 ditambah 4 menjadi 5,5. Jarak ini ke sini. Tetapi yang tadi saya menggunakan titik nolnya pada titik A.
Jika sudah, kita ke Z grid data. Titik Z-nya di sini saya letakkan titik 0 pada di bawah ini. Kemudian di sini saya tuliskan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi kita kembali lagi ke start tadi. A-nya 0, maksudnya Z1-nya 0, kemudian Z2-nya 4, sudah sesuai, kemudian Z3-nya 4 ditambah 3,5, menjadi 7,5. Kemudian Z4-nya 4 ditambah 3,5 ditambah 3. 10,5. Jika sudah diokekan, langkah selanjutnya yaitu mengisi section properties. Section properties, caranya yang pertama beams, kita klik ikon tambah yang ada di sini. Kemudian add new property. From section property type-nya pilih concrete. Kemudian kita kembali ke soal. Di sini baloknya ada balok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sama yaitu balok T. Kemudian balok 7 yang berbentuk segi 4. Saya ingin mengisi balok 7 terlebih dahulu. Berbentuk segi 4 yaitu kita pilih rectangular. Kemudian section name-nya di sini saya tulis balok 7. Sebelum mengisikan dimensionnya, kita tentukan materialnya terlebih dahulu. Caranya yaitu klik ikon plus yang ada di sini, kemudian add new material, kemudian material name-nya kita ganti menjadi beton. Warnanya saya di sini memilih warna biru. Kemudian material type-nya konkrit. Berat jenis betonnya kita lihat di soal yaitu 24 kN. Diganti di sini menjadi 24. Jika sudah tidak ada yang diubah, maka kita okekan lagi. Kita pilih di sini materialnya yang kita buat tadi yaitu beton. Selanjutnya dimension, kita lihat pada soal di sini balok 7 ukurannya yaitu 40 dikali 30. Jadi 0,4 dikali 0,3. Sebelum diokekan, kita klik create concrete reinforcement. Design type-nya kita pilih beam. Kita okekan untuk menghilangkan tampilan tulangan yang ada di sini. Display color-nya karena baloknya cukup banyak, saya ingin mengganti warnanya menjadi warna pink. Selanjutnya diokekan. Lalu diokekan lagi. Karena di sini baloknya lebih dari satu berbeda, maka kita buat lagi add new property. Frame section property type-nya tetap konkret. Kemudian di sini baloknya berbentuk balok T. Jadi kita pilih precast I. Kemudian section name-nya tulis menjadi balok. Kita lihat di soal balok 1 sampai 6. 1 sampai 6. Display color-nya di sini saya memilih warna ini. Kemudian diokekan. Materialnya karena tadi sudah kita buat, jadi kita hanya memilih lagi beton. Langkah selanjutnya kita mengisikan ukuran-ukuran yang telah ditentukan pada soal. B1 di sini, B1 yaitu yang ini, kita lihat di soal, 40 menjadi 0,4. B2-nya lebar yang di bawah di soal yaitu 20 menjadi 0,2. Kemudian B3 yaitu lebar yang ada di tengahnya. B3-nya
tetap 0,2. B4 karena tidak ada, kita nolkan saja. Kemudian kita lanjut ke D1. D1 adalah panjang keseluruhan. Kita lihat pada soal yaitu 35 ditambah 15. 35 ditambah 15 yaitu 50. Jadi di sini diisi 0,5. Kemudian D2 yang ini kita lihat di soal D2-nya 15. Jadi 0,15. D3-nya kita nolkan saja. D4 0. D5 0 juga. D6 kita tulis 0,1 karena dia tidak bisa dinolkan. D6 ini sudah masuk ke dalam D1 tadi. Jika sudah, kemudian oke kan? Kita kembali ke soal. Jika sudah semua, kita lanjut ke kolom. Kita okekan dulu. Kemudian di sini loading sebentar. Jika sudah, di sini saya memilih balok 1 sampai 6. Nanti kita bisa menggantinya. Kemudian kolom. Kolom caranya sama, kita klik ikon positif yang ini. Kemudian add new property. Frame section property type-nya concrete. Kita lihat di soal, kolomnya ada dua, yang kolom 1 sampai 4 berbentuk lingkaran, kolom 5 sampai 10 berbentuk segi 4. Saya akan mengisi kolom 1 sampai 4 terlebih dahulu. Kita pilih circular. Section name-nya saya ganti menjadi kolom 1 sampai 4. Kemudian materialnya beton. Kemudian diameternya yaitu 50 menjadi 0,5. Display color-nya saya memilih warna merah. Jika sudah, diokekan. Dan add new property lagi. Selanjutnya kolom yang segi 4 ini. Kita pilih rectangular. Section name-nya kolom. Kita lihat di sini kolom 5 sampai 10. Jadi namanya kolom 5 sampai 10. Jika sudah, materialnya kita pilih di sini beton. Kemudian dimensionnya panjang kali lebar, yaitu 40 kali 30 menjadi 0,4 dikali 0,3. Display color-nya saya memilih warna hijau. Diokekan. Kemudian karena ini kolom, jadi tulangannya tetap dimunculkan, kemudian diokekan lagi. Jika ragu, kita bisa melihatnya dengan cara modify or show property. Jika sudah diokekan, kemudian ganti menjadi kolom yang diinginkan. Jika sudah okekan, maka akan muncul seperti ini. Sebelum itu, kita lihat pada soal. Pada soal bentuknya seperti ini, maka kita hapus garis yang ada di sini, ini, dan ini, sampai muncul garis putus-putus, kemudian klik delete pada keyboard. Akan sesuai gambar yang ada di soal. Langkah selanjutnya yaitu kita melihat tumpuannya. Tumpuannya semua tumpuan jepit, sama. Jadi kita langsung saja klik titik A, titik B, titik C, dan titik D sampai muncul tanda silang putus-putus seperti ini. Selanjutnya kita klik assign, klik join, klik restraints. Kita pilih phase restraint-nya yang pertama, diokekan. Jika sudah, sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita mengecek apakah balok
dan kolom yang kita buat itu sudah sesuai dengan cara 3D view, kemudian set display option. Jika tidak ada, kita bisa klik view, kemudian set display option, kemudian fill object, extrude view, dan section. Section ini agar bisa menampilkan objek dan materialnya. Lalu kita okekan. Maka baru seperti ini. Kita kembali lagi ke layar 2. Di sini saya ingin kolom 1, kolom 2, 3, dan 4-nya. Kita klik kolom 1, 2, 3, 4. Kita klik select. Kita klik assign, kemudian frame section. Untuk kolom 1, 2, 3, 4 dipilih di sini menjadi kolom 1 sampai 4. Selanjutnya akan muncul nama-namanya seperti ini. Kolom 1 sampai 4 sudah sesuai, selanjutnya kolom 5 sampai 10. 5 sampai 10. Kita klik kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian klik assign, kemudian frame section, pilih di sini kolom 5 sampai 10. Akan muncul gambarnya seperti ini. Selanjutnya balok. Pada soal balok 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini balok 1 sampai 6, 4, 5, 6 sudah sesuai. Kemudian baloknya yang terakhir yaitu balok 7. Balok 7 kita klik di sini, kita klik assign, frame section, ganti menjadi balok 7, kemudian okekan. Akan beda sendiri seperti ini gambarnya. Kita kembali lagi ke 3D view, bisa diputar-putar untuk melihatnya apakah sesuai atau tidak. Tadi kolom 1 sampai 4 berbentuk lingkaran, apakah betul berbentuk lingkaran di sini? Kita lihat. Ya, sudah sesuai. Selanjutnya, untuk beban mati dan beban hidup, sebelum itu kita kembalikan lagi ke tampak depan. Kemudian, set display option. Kita hapus lagi fill object dan extrude view-nya, dan view by colors-nya ganti menjadi objek, kemudian okekan. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik define, kemudian load patterns, kemudian di sini date-nya sudah ada, kemudian hidup, type-nya live, kemudian add new load pattern, lalu di sini ada beban gempanya juga. Di sini kita buat gempa, type-nya quake, kemudian add new load pattern lagi. Jika sudah ada semuanya, kita okekan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisikan beban-beban yang ada di dalamnya. Yang pertama, sebelum itu saya ingin mengganti menjadi 4 layar. Caranya yaitu klik option, kemudian Windows, kemudian 4. Boleh 3 ataupun 4. Ganti semuanya menjadi tampak depan dengan cara mengklik, kemudian klik Exit. Jika sudah, yang pertama saya ingin mengisikan untuk beban matinya. Kita lihat di soal beban mati yaitu balok 7, balok 5, dan balok 2. Yaitu kita klik, karena balok 2 dan balok 5 beban matinya besarnya sama, jadi kita klik 2 sekaligus. 1, 2. Kemudian klik assign, kemudian frame loads. Karena ini merupakan beban merata, jadi distribute. Assign, frame loads, kemudian distribute. Di sini pastikan namanya beban mati sesuai pada soal, date. Kemudian course-nya global, direction-nya tetap gravity. Kemudian langsung saja ke uniform load. Tidak perlu absolute distance atau relatif. Bisa, namun cara mudahnya langsung saja. Load-nya 2,5 kN per meter. 2,5. Karena berdasarkan perintah di soal,
Setiap beban itu diganti atau ditambah menjadi nomor absen. Nomor absen saya yaitu 14. Jadi 2,514. Ditambahkan 14 di belakangnya. Jika sudah diokekan, akan muncul seperti ini, sesuai yang diinginkan. Kemudian, beban mati yang terakhir yaitu pada balok 7. Kita klik di sini balok 7, kemudian klik assign, kemudian from loads, distribute, load pattern name-nya date, uniform load-nya, kita lihat pada soal. 1,5 kN per meter, 1,5. Ditambah nomor absen saya yaitu 14. Jika sudah diokekan, akan muncul seperti ini. Jika tidak terlihat, bisa diperbesar lagi dengan cara scroll mouse yang ada di tengahnya itu, atau dengan ikon kacamata ini. (1,51) sudah sesuai. Kita sesuaikan lagi ukurannya agar rapi. Jika sudah, kita kembali ke soal. Beban mati, dan beban mati. Selanjutnya kita ke beban hidup. Beban hidup yaitu yang ini, balok 3, balok 1, balok 3, balok 6, itu saja. Yang pertama balok 1. Balok 1, di sini ada titik A, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Di sini saya akan tulis terlebih dahulu. Bisa A, B, C, D, bisa 1, 2, 3. Saya ingin menulisnya titik 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3, 4. Kita akan menentukan distance dan load-nya. Distance dan load. Distance-nya yang pertama titik 1 yaitu 0. Load-nya juga 0. Kemudian di titik 2 yaitu yang ini, distance-nya di sini diketahui 1 meter. Otomatis karena dia trapesium sama sisi, jadi di sini juga 1 meter. Kemudian load-nya 6,5 kN. 6,5. Karena sesuai perintah, jadi ditambah dengan absen saya 0,514. Kemudian titik 3. Titik 3 di sini diketahui jarak ini ke sini 1 meter. Sedangkan jarak ini adalah 4 meter. Maka 4 dikurang 1 menjadi 3. Jadi titik 3, 3 meter. Distance-nya 6,514. 14, mohon maaf karena tulisannya tidak rapi. Kemudian titik 4-nya 4 meter, distance-nya 0. Jika sudah, kita kembali lagi pada soal, pada program SAP. Kita isikan. Caranya yaitu tadi pada pada balok 1 yang di sini, balok 1 sampai 6. Kemudian kita pilih assign, kemudian from load, distribute, karena itu beban merata. Kemudian load pattern name-nya beban hidup. Jangan sampai lupa menggantinya, beban hidup. Langkah selanjutnya yaitu titiknya ada 1, 2, 3, 4. Saya memilih absolute distance from N. Uniform load-nya kita nolkan dulu. Kemudian distance 1, 0. Load-nya 0. Yang titik 2 distance-nya 1, load-nya 6,514.
Titik 3 loadnya 3 tadi sudah kita cari bersama. 3 loadnya 6,514. 6,514. Dan titik 4 distance-nya 4, loadnya 0. Jika sudah diokekan, langkah selanjutnya yaitu untuk yang balok 3. Balok 3 yang ini di sini berarti ada dua titik, yaitu ini 1 dan ini 2. 1 dan 2. Di sini distance, di sini load. 1.1 distance-nya 0, load-nya 6,14. Dan titik 2, distance-nya 4 meter, yang ini, distance-nya 4, jadi kita tulis 4, load-nya 0. Jika sudah, selanjutnya kita kembali ke program SAP, kita klik balok 3, kemudian assign, kemudian frame loads, distribute, load pattern name-nya hidup, kemudian distance-nya 0, load-nya tadi kita lihat 6,14. Lalu titik 2 distance-nya 4, load-nya 0. Titik 3, karena dia hanya 2 titik, jadi dinolkan saja. Jika sudah, kita okekan, akan muncul sesuai yang kita buat tadi. Kemudian, beban hidup yang lain yaitu pada balok 4. Pada balok 4, caranya kita klik balok 4, kita klik assign, kemudian frame loads, kemudian point, karena dia berupa point. Load pattern name-nya diganti menjadi hidup. Kemudian direction-nya tetap gravity. Kemudian di sini dipilih absolute distance. Kita lihat di soal terletak pada jarak 1,5 meter. Jadi distance-nya 1,5. Load-nya 0,5 kilonewton. 0,5 ditambah absen saya 1,4 kilonewton. Jika sudah diokekan. Karena di sini tidak muncul yang saya buat tadi, caranya itu kita klik, kemudian display, kemudian load scenes, kemudian frame cable or tendon. Di sini kita pilih hidup. Diokekan akan muncul lagi yang tadi. Selanjutnya, kita lihat lagi di soal, beban hidupnya ada di balok 6. Kita klik balok 6, kita pilih assign, pilih frame load, pilih point. Load pattern name-nya hidup, kemudian distance-nya dia berada di tengah bentang, jadi 4 bagi 2, 2, di sini diketahui 2 meter. Tulis di sini 2, kemudian load-nya 2,5. 2,5 14 ditambah absen saya. Kita okekan lagi, hilang lagi yang tadi, caranya sama, display show load scenes, kemudian frame, kemudian hidup, akan muncul seperti semula. Yang terakhir yaitu beban gempa. Di sini ada beban gempanya ada 1 dan 2. Ada 2. Lalu ada pada balok 7. Di sini saya akan meletakkan beban gempanya.
kemudian kita klik assign, kemudian from loads, kemudian point. Load pattern name-nya ganti menjadi gempa, direction-nya ganti menjadi saya salah menekan tadi, maksudnya kita cancel saja. Caranya yaitu kita klik ini, bentang yang ada di sini, sebentar loading. Kita klik titik ini, sampai ada tanda silang, kemudian assign, kemudian join load, kemudian pilih first. Di sini kita ganti menjadi gempa. Kemudian first global X-nya kita lihat pada soal yaitu 1,5 menjadi 1,514. Diokekan. Lihat di soal, oke sama. Jika sudah, selanjutnya beban gempa yang ada di balok 4. Caranya sama, kita klik ujungnya, join-nya, kemudian klik assign, kemudian join loads, kemudian first. Kemudian besarannya 0,5 ganti di sini jadi 0,514. Diokekan lagi. Langkah selanjutnya, jika semua beban sudah dimasukkan, pada soal di sini diketahui kombinasinya ada 2. Jadi caranya kita klik define, kemudian klik load combination, kemudian klik add new combo. Load combination name-nya combo 1. Kita isikan date-nya di sini pada soal kombinasi 1, beban matinya 1,2. Selanjutnya klik add. Lalu beban hidupnya 1,6 pada soal 1,6. Kita klik lagi add, dan yang terakhir gempa. Pada soal 0,5. Kita add lagi. Jika sudah ada ketiganya kita okekan. Ini baru combo 1 di soal, yaitu ada 2 kombinasi. Kemudian add new combo, namanya, atau karena dia yang berbeda hanya di G-nya saja, agar cepat, yaitu add copy of combo. Namanya combo 2, karena yang berbeda hanya gempanya saja, kita ganti di sini menjadi minus. Jika sudah, kita klik modify, bukan add. Kalau add, dia akan bertambah lagi. Kita klik modify. Sudah sesuai dengan yang ada di soal, kita okekan. Dan kita okekan lagi. Jika sudah, langsung saja kita save. Saya akan membuat namanya menjadi tugas 5, soal 2. Kita save. Jika sudah di-save, langkah selanjutnya yaitu analyze. Caranya klik analyze, kemudian set analysis option, kemudian exact plan yang sesuai pada soal kita. Kemudian oke kan. Berikutnya run analysis. Selanjutnya yaitu klik run analysis, kemudian run now. Ditunggu dulu loading. Maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya saya ingin menampilkan reaksi mati, hidup, dan gempa.
Kayak layar pertama kita klik, kemudian klik display, kemudian show first, kemudian join. Kemudian case combo name-nya pilih date, kemudian oke kan. Selanjutnya untuk yang layar kedua saya untuk beban hidup, langkah selanjutnya display, kemudian show first, lalu join. Case combo name-nya hidup, lalu oke kan. Layer 3, kita klik layer 3, kemudian display, kemudian show first, kemudian join. Saya ingin menampilkan gempa, lalu oke kan. Lalu layar 4, saya ingin menampilkan kombinasi, caranya display, show first, join, kombinasi. Di oke kan. Langkah selanjutnya, jika sudah muncul reaksinya seperti ini, sesuaikan ukurannya. Kemudian saya ingin screenshot-nya, bisa kita perbesar di sini. Agar bisa terlihat. Kemudian saya ingin menampilkan momennya. Kita kecilkan lagi. Momennya caranya yaitu kita klik layar pertama, display, kemudian show first, lalu frames or cable. Case komponennya tadi date, kemudian komponennya momen 33, optionnya show evolution diagram. Akan muncul momennya seperti ini. Begitu juga pada layar kedua, 3, dan seterusnya. Display, show first, kemudian frames all table, kemudian momen 33, oke kan? Kita perkecil lagi agar terlihat. Begitu pula dengan beban gempanya, momen 33, oke kan? Dan kombonya juga display, show first, oke kan? Lalu saya ingin menampilkan lintangnya. Caranya sama seperti yang tadi. Display, kemudian show first, kemudian frames or cable, kemudian share dua-dua. Oke kan? Lakukan langkah yang sama pada beban hidup dan beban gempanya. Baiklah, ini sudah ditampilkan lintang diagram lintangnya. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.